Bu, udah bisa dimulai kah? Fan, mute Fan. Ya, Jason, gimana? Pembagian presentasinya gimana? Kamu sendiri atau sudah ada pembagiannya? Sudah ada Sudah pembagiannya, ada pembagiannya. Oh, oke. Ya, silahkan. Selamat siang Bu Desi serta teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pertukaran sosial menurut Tibau dan Gele. Kelompok kami terdiri saya sendiri, Nuke, ya udah lanjut. Jadi saya akan menjelaskan mengenai teori pertukaran sosial menurut Tibau dan Gele. Tibau dan Gele mulai memperkenalkan teori pertukaran sosial dalam menjelaskan motif mengapa individu punya hubungan dengan orang lain. Maaf Bu, bisa di mute nggak Bu? Ya, Cuma nggak apa-apa, saya lanjut soalnya. aja. Ya. Kalau dari saya sih, Jadi menurut teori ini, gimana Bu? ya, nggak apa-apa. Nah ya baik. Menurut teori ini, hubungan antara individu bergantung pada penghargaan dan pengorbanan. Individu yang terlibat dalam hubungan ini mengira kalau penghargaan Ibu nggak bisa fokus Bu. Fokus. Kalau Anda mau off cam, nggak apa-apa, saya izinkan. Juga buat yang lainnya, kalau mau off cam, nggak apa-apa. Cuma nanti menjelang akhir perkuliahan on cam ya, karena mau saya foto. Ya. Bu. Ini ulang ya Bu. Ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai teori pertukaran sosial menurut Tibau dan Gele. Mulai memperkenalkan teori pertukaran sosial dalam menjelaskan motif mempunyai hubungan dengan individu lainnya. Menurut teori ini, hubungan antara individu bergantung pada penghargaan dan pengorbanan yang perlu dilakukan secara pertukaran. Individu yang terlibat dalam hubungan ini mengira jika kita mendapatkan sebuah penghargaan dari orang lain, kita juga harus membayar orang lain tersebut dengan sebuah pengorbanan. Teori ini memandang hubungan manusia sebagai sebuah pertukaran imbalan antar para pelaku. Menurut teori pertukaran sosial, perasaan orang-orang mengenai hubungan mereka seharusnya merupakan suatu fungsi. Seberapa adilkah mereka merasakan pertukaran tersebut? Pada dasarnya, teori pertukaran sosial menyatakan bahwa kita menyimpan macam mental dalam diri kita sendiri untuk menghitung berbagai
plus dan minus yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan atau dari orang lain yang lakukan pada kita. Jadi misalkan kalau kita itu ngasih sesuatu ke orang lain, kita kan merasa bahwa suatu hari orang lain itu harus bayar juga ke kita sesuatu yang lain juga. Kalau kita dikasih orang lain, kita akan merasa bahwa kita harus membayar sesuatu juga ke orang lain itu. Next. Misal merasa bahwa kita harus membayar sesuatu. Ada pula empat konsep pokok teori menurut Thibaut and Kelly. Halo Bu. Ya. Ya, saya dengar kok, Maria. Dengar enggak? Dengar. 4 konsep pokok teori menurut Thibaut and Kelly. Yang pertama ada ganjaran. Ganjaran sendiri merupakan reward dalam suatu hubungan yang memiliki nilai positif seperti uang, dukungan, pertemanan, dan lain sebagainya. Ganjaran sendiri memiliki nilai yang berbeda-beda antara satu dengan yang waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. 2. Biaya. Biaya sendiri merupakan hubungan yang memiliki alasan negatif. Biaya sendiri dapat berupa waktu, usaha, kecemasan, dan keruntuhan harga diri individu. Yang dimana membuat individu tersebut berannya dan menyebabkan efek-efek yang kurang menyenangkan. Ketiga, ada hasil atau laba, yaitu dikuranginya sebuah ganjaran dengan biaya. Bila individu merasa dalam suatu hubungan tersebut merasa tidak menghasilkan laba, maka individu tersebut akan mencari hubungan lain yang menguntungkan laba lebih besar. Keempat, tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan adalah suatu ukuran standar yang harus dimiliki dalam sebuah kriteria dalam menilai hubungan pada zaman sekarang. Seperti contoh pada masa lalu seseorang atau interpersonal seseorang yang terbuka baginya. Apabila pada masa lalu seseorang mengalami interpersonal yang memuaskan, maka tingkat perbandingannya akan menurun. Next. Selanjutnya adalah suara saya menggema ya, Bu? Enggak kok, cukup bagus di sini. Teori pertukaran sosial. Asumsi-asumsi dasar teori ini berasal dari sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Maksudnya adalah pemikiran bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman ini sesuai dengan konseptualisasi diri dari pengurangan dorongan. Pendekatan ini berpendapatan bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang merasa ini, mereka termotivasi untuk menguranginya. Proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan. Jadi contohnya adalah orang-orang yang mengalami gangguan makan atau obesitas biasanya kan mengalami hukuman secara sosial. Biasanya kan dibully, terus cari baju ukurannya sulit. Nah, mereka yang
memiliki berat badan berlebih, mereka akan memiliki dorongan internal dalam diri sendiri untuk merubah penampilannya. Dan mereka akan melakukan diet dengan senang hati. Nah, yang kedua adalah manusia adalah makhluk rasional. Maksudnya adalah manusia selalu mengedepankan pertimbangan yang logis. Nah, asumsi ini penting bagi teori pertukaran sosial. Contohnya adalah ketika kita menjalin sebuah hubungan relasi satu dengan yang lain, maka kita akan mempertimbangkan. Kalau hari ini aku kasih dia ini, besok dia pasti dia berikan aku ini dan itu. Seperti kita pacaran, pasti kan gitu kan. Kalau hari ini dia kasih, besok aku yang kasih. Nah, manusia memang selalu mengedepankan rasional. Jadi dalam menjalin sebuah hubungan harus ada yang namanya keadilan. Untuk keadilan ini penting untuk menjalin relasi dalam bentuk apapun, persahabatan dan lain-lainnya. Nah, ketiga adalah standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang lainnya. Nah, asumsi ketiga ini menunjukkan bahwa teori pertukaran sosial ini juga harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tak ada satu standar yang dapat digunakan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan penghargaan itu. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori pertukaran sosial. Yang pertama, teori pertukaran sosial memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, teori pertukaran sosial dipandang sebagai proses yang berlangsung satu arah. Teori ini didefinisikan sebagai proses pertukaran kegiatan di antara dua kelompok atau dua orang, di mana seharusnya interaksi tersebut saling menguntungkan satu sama lain. Tetapi terkadang penerapan teori ini dianggap searah karena sering terjadi di suatu interaksi sosial, orang akan mencari hubungan lain yang bagi mereka akan mendatangkan hasil yang lebih besar. Jika hubungan yang dilakukan sekarang ini terlihat merugikan dia dan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Kekurangan lainnya yaitu apabila seseorang menerapkan teori ini, maka dikala seseorang tersebut menerima atau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka penerima tersebut akan merasa risih menerima pemberian atau jasa yang telah dilakukan atau diberikan karena harus dibalas dengan yang demikian pula. Sedangkan belum tentu si penerima mampu membalas apa yang dilakukan pemberi kepadanya. Di samping itu juga teori ini membuat orang terkesan tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu karena terbiasa mengharapkan balasan atas apa yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya ada kelebihan dari teori pertukaran sosial. Yang pertama ada teori pertukaran sosial sangat sederhana sehingga memungkinkan bagi sebagian besar orang untuk memahami asumsi-asumsi umum yang terkait. Nah, asumsi umum yang dipaparkan dalam teori ini itu biasanya asumsi yang umum dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua, ada teori pertukaran sosial membantu menjelaskan beragam permasalahan dalam komunikasi keluarga. Dan yang ketiga, ada teori pertukaran sosial dapat memberikan keseimbangan dalam hubungan. Karena teori ini membahas tentang bagaimana suatu hubungan sosial masyarakat bisa menyeimbangkan antara pengorbanan dan keuntungan yang didapatkan dari pihak lain. Di samping itu juga, penerapan teori ini akan menciptakan hubungan dalam masyarakat sosial tetap terjaga dan tidak ada yang merasa dirugikan. Next. Halo, dengar semua ya? Ya, dengar. Silakan. Ini ada contoh kasus
Suara saya nggak gema kan ya? Enggak, Jason. Oke. Jadi ada contoh kasus di sebuah daerah itu ada 2 kampung, yaitu kampung A dan kampung B. Nah, pada suatu saat tuh kampung A meminta pertolongan kepada kampung B untuk melakukan kerja bakti, gotong royong, bersih-bersih di kampung A. Nah, di situ kampung B itu murah hati, dengan murah hati dia mau menerima permintaan tolong dari kampung A. Jadi setelah itu kampung B itu membantu membersihkan kampung A. Setelah bersihkan, setelah sekian berapa lama, kampung B itu meminta pertolongan kepada kampung A. Nah, si kampung A ini, dia tuh nggak mau menerima gotong royong atau kerja bakti yang diminta oleh kampung B dengan alasan kampung A itu memiliki kesibukannya tersendiri. Nah, padahal yang sebelumnya tuh kampung B itu mau menerima ajakan kampung A itu meskipun dia memiliki kesibukannya tersendiri. Nah, kalau misalkan kampung A itu tidak mau menerima permintaan tolong kampung B, maka di situ tidak terjadi pertukaran sosial. Tetapi kalau misalkan kampung A itu mau menolong kampung B, di situ terjadi teori pertukaran sosial. Jadi intinya teori pertukaran sosial tuh kalau terjadi kalau dua-dua tuh saling mau membantu gitu. Oke. Sudah kelompok 5? Sudah. Oke, ya. Terima kasih kelompok 5 ya. Dijelaskan dengan menurut saya sudah cukup jelas ya. Dan juga ada contohnya sehingga membantu kita untuk memahami apa itu teori pertukaran sosial. Ya. Terima kasih. Nah, tapi sebelum saya buka diskusi, saya persilakan dulu kelompok 6. Ya. Kelompok 6 silakan untuk presentasi juga. Kelompok 6 siapa? Sudah kelihatan, Bu? Oh, oke. Yunike, Adil, Oke, silakan Yunike dan teman-temannya. Selamat siang, Bu Desi dan teman-teman. Siang ini kelompok kami akan menjelaskan tentang teori pertukaran sosial oleh Thibaut dan Kelly. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada saya Yunike, Otniel, Tetis, Isabella, dan Gabriela Winata. Next. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari social exchange theory ini. John Thibaut dan Harold Kelly menyatakan bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan atau reward dan pengorbanan atau cost. Penghargaan itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan pada seseorang atau suatu kelompok jika mereka berhasil melakukan suatu keahlian di bidang tertentu. Sedangkan pengorbanan berarti merelakan sesuatu yang berharga dari dalam diri kita untuk orang lain. Melalui pernyataan tersebut, maka disimpulkan bahwa apa yang seseorang mampu berikan kepada orang lain akan sangat berpengaruh dengan keberlangsungan ke depannya suatu hubungan tersebut. Next. Lalu selanjutnya dalam teori pertukaran sosial ini terdapat dua. Ya, Bu? Ya, silakan. Oh iya. Dalam teori pertukaran sosial ini terdapat dua jenis asumsi. Yang pertama yaitu asumsi sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia selalu mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Jadi dalam suatu
hubungan itu manusia itu cenderung untuk memaksimalkan benefit yang didapatkan dan meminimalkan hukuman yang akan terjadi. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Rasional di sini dimaksudkan sebagai manusia itu selalu berpikir dan selalu mempertimbangkan untung dan rugi dari sebuah hubungan. Apakah lebih banyak untungnya ataukah lebih banyak ruginya. Lalu yang ketiga, standar yang digunakan manusia dalam mengevaluasi penghargaan atau rewards dan pengorbanan atau cost itu bervariasi seiring berjalannya waktu dari orang ke orang. Jadi apa yang dikatakan sebagai reward dan apa yang dikatakan sebagai cost itu selalu berubah-ubah berjalannya waktu dan tergantung dari hubungannya. Yang kedua yaitu sifat dasar dari suatu hubungan. Hubungan itu memiliki sifat saling ketergantungan. Jadi dalam sebuah hubungan, individu di dalamnya itu saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Proses di sini dimaksudkan seperti dalam menjalin hubungan itu, pertamanya kita belum kenal, lalu kita menjadi kenal, dan mungkin kita menjadi teman dan menjadi sahabat. Next. John Thibault dan Harold Kelly mengusulkan dua standar perbandingan untuk membedakan antara kepuasan hubungan dan stabilitas hubungan. Evaluasi ini bertumpu pada dua tipe perbandingan, yaitu level perbandingan atau CL dan level perbandingan alternatif atau CL out. Menurut Thibault dan Kelly, perbandingan adalah standar yang mewakili seseorang mengenai apa yang seharusnya ia terima sebagai imbalan atau reward dan pengorbanan atau cost dari sebuah hubungan. Kita cenderung menilai suatu hubungan dengan pengalaman hubungan di masa lalu. Pengalaman tiap orang berbeda sehingga membuat ya Bu. Ya, lanjutkan Fredrik. Ya, maaf mungkin di rumah saya mungkin banyak suara gitu ya, rame. Tapi lanjutkan saja. Ya. Pengalaman tiap orang berbeda-beda sehingga membuat level perbandingan ini bersifat subjektif. Sedangkan level perbandingan alternatif adalah level terendah di mana reward mampu diterima oleh seseorang saat dihadapkan pada reward yang memiliki hubungan alternatif. Level perbandingan alternatif berdasarkan pada hubungan individu yang lebih memilih meninggalkan hubungan yang memuaskan dan tetap tinggal pada hubungan yang tidak memuaskan. Karena level perbandingan tipe ini tidak mengukur kepuasan, tetapi lebih memikirkan imbalan yang akan didapatkan dari orang lain lebih baik atau tidak. Next. Suara saya kedengaran atau tidak ya, Bu? Terdengar, sangat jelas. Iya, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan. Sebelumnya, kekuasaan itu terbentuk karena adanya interaksi dengan individu lain dengan maksud tertentu, dan dari interaksi tersebut biasanya menghasilkan suatu ketergantungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Individu tersebut cenderung melakukan serangkaian perilaku agar dapat mencapai tujuannya. Ketika individu yang mempunyai kekuasaan tinggi, maka individu tersebut itu lebih mendominasi dalam suatu hubungan. Contohnya aja bos atau pegawai. Dalam interaksi antara bos dan pegawai, bos itu sendiri yang mempunyai dominasi atau kekuasaan yang tertinggi yang dapat mengatur nasib dari pegawainya. Oleh karena itu, pegawainya itu harus menjaga sikap dalam berinteraksi agar nasibnya itu tidak dipecat atau diturunkan jabatannya. Seperti yang dicontoh di PPT ini, ketika seorang pasangan berusaha untuk mengakhiri hubungannya, maka pasangan yang satu yang belum mendapatkan pacar yang lain, kemungkinan nasibnya berbeda daripada pasangan yang memutuskan itu. Kemudian ada pengendalian perilaku, kemampuan atau kekuatan yang akan mengubah perilaku pasangan. Contohnya, kita mampu menghentikan percakapan orang lain di saat kita merasa apa yang ia katakan menyakiti hati kita. Atau juga seorang interaksi antara ibu dan anak, mana ibu mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan perilaku anaknya dengan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan isi pertukaran sosial. Nah, pertukaran sosial itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, mau itu dengan keluarga, sahabat, masyarakat, maupun negara. Pertukarannya itu bisa secara langsung, misalnya ketika kita saling berbagi hobi dan kesukaan bersama sahabat kita, atau bahkan ketika kita bertengkar dengan sahabat kita. Pertukarannya bisa juga secara tidak langsung, misalnya ketika kita menyumbangkan uang untuk amal bagi orang-orang yang membutuhkan, atau ketika negara memungut pajak dari warganya juga. Pertukaran sosial itu juga bisa dirantai secara berurutan. Misalnya generasi dewasa yang sekarang bertanggung jawab terhadap perkembangan generasi muda dan kesejahteraan generasi tua. Seiring berjalannya waktu, generasi berikutnya akan menggantikan dan melakukan hal yang sama. Isi dari pertukaran sosial itu juga tidak cuma produk dan uang saja, tapi bisa juga status seperti pernikahan atau kewarganegaraan yang merupakan komitmen terhadap suatu hubungan. Dan juga perhatian, layanan, dukungan, dan banyak sekali. Dan juga mungkin hal-hal yang kurang positif seperti beban, kritik, permusuhan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6 ya. Ini saya rasa saling melengkapi ya. Ya, karena dari kelompok 6 tadi kita juga belajar tentang apa itu comparison level, apa itu comparison level alternatif ya. Jadi menurut saya baik sekali karena saling melengkapi. Ya. Oke. Mudah-mudahan yang lainnya juga cukup jelas gitu ya, bisa menangkap inti dari teori social exchange dari Thibaut and Kelly ini. Ya. Oke, mungkin saya akan minta Natalia Maharani mungkin ini ya. Iya, Bu. Halo Natalia. Halo, Bu. Oke, kalau menurut kamu ya dengan bahasamu sendiri apa intinya dari teori pertukaran hasil atau social exchange ini, Natalia? Iya, Bu. Kalau menurut saya pemahaman yang dijelaskan oleh teman-teman tadi itu teori pertukaran sosial itu benar-benar relate sama kehidupan sehari-hari ya Bu, karena memang manusia pada dasarnya itu juga mengharapkan imbalan dari kebaikan atau hal yang dilakukan untuk orang lain, gitu sih Bu. Oke, karena menurutmu ya manusia pada dasarnya mengharapkan imbalan dari orang lain. Iya. Oke, ya terima kasih Natalia. Siapa lagi nih? Oke, Dito. Halo Dito. Ya Bu. Ya, oke. Kalau menurut kamu, apakah ini memang seperti itu? Pada dasarnya manusia itu ya kalau berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ya pasti akan mempertimbangkan untung rugi. Ya gimana kalau ini? Ya baik Bu. Ya kalau menurut saya ya pasti manusia selalu memikirkan untung dan rugi ya Bu, karena buat apa juga kita berinteraksi dengan orang yang merugikan kita gitu. Oke. Kamu udah punya pacar, Dit? Belum Bu. Belum. Kalau mencari pacar juga mempertimbangkan untung ruginya enggak? Ya iya Bu. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih Dito. Ya sama-sama Bu. Ya, jadi memang kalau melihat dari teori ini gitu ya, manusia memang sangat-sangat rasional gitu ya. Ketika menjalin relasi dengan orang lain, itu juga akan mempertimbangkan untung ruginya. Ya, saya untung nggak berhubungan dengan dia. Atau jangan-jangan saya rugi ya berelasi dengan dia. Ya. Nah,
Bentar, bisa terselesaikan. Oke, berarti Anda setuju nggak ada kalimat ini? Oh, sorry. Kalau seperti ini dalam sebuah relasi pasangan gitu ya, entah itu pacar, entah itu suami istri, apakah berarti memang seperti ini? Menurut pendapat kalian gimana? Bisa terlihat ya share screen-nya ya, apa yang saya tulis ya? Silakan Bu. Oke. Ya, menurut pendapat kalian apakah harus begini berarti? Kalau bucin mungkin enggak ya, Bu. Kalau bucin enggak. Kalau enggak bucin? Menurut saya enggak ada, Bu. Hah? Soalnya kan orang juga bukan mainan. Orang juga, sorry enggak kedengaran yang terakhir. Ya, Maria Lorencia ya tadi ya? Di kolom chat. Oh, di kolom chat sebentar. Chat. Oke, nggak setuju karena orang bukan mainan apalagi pas ada uangnya saja. Ya. Nah, berarti kalau seperti itu teorinya nggak berlaku dong. Rasanya Tadi nih kan pertukaran sosial itu bukan cuma didasari oleh uang, Bu. Kan dari komitmen tiap pasangan. Tidak hanya didasari oleh uang, tapi juga komitmen, Bu. Komitmen. Gitu dari. Saya setuju sama Bella, Bu. Kan Oke. mungkin keuntungannya mungkin secara emosional juga bisa. Secara mental gitu. Oke. Berarti yang dinamakan reward, ya. Tadi kan perbandingannya adalah reward dan cost ya, cost dan reward ya. Reward tidak hanya secara materi, uang, barang dan sebagainya, tapi juga mungkin emosi, perasaan, ya perasaan merasa terlindungi, merasa nyaman. Ya. Meskipun nggak ada uang, tapi kalau perasaan terlindungi, oke, jalan terus hubungannya. Ya. Tapi meskipun banyak uang, tapi kalau perasaan tidak nyaman, mungkin juga bisa tidak diteruskan hubungannya. Ya. Nah, tapi saya tertarik dengan tadi pernyataan Isabella tentang komitmen. Ya. Kalau pertimbangannya cost dan reward, apakah komitmen juga berlaku? Menurut saya berlaku. Karena cost dan reward itu tidak sekedar barang material saja, Bu. Sekedar barang material. Artinya kalau komitmen misalnya bisa juga berupa Ibu lanjut dulu, Bapak kok, Bu. Ibu lanjut. Oke, enggak. Karena suaranya tiba-tiba menghilang. Ya, kalau komitmen artinya tidak misalnya saya menderita pun, ya, tapi karena saya komitmen dengan janji pernikahan saya, misalnya kalau ini pasangan suami istri ya seburuk apapun, maka saya akan mempertahankan pernikahan saya karena ada komitmen di sana. Nah, berarti apakah seperti itu? Artinya bahwa teori ini tidak berlaku dalam kondisi seperti itu. Artinya kan tetap mempertahankan komitmen.
tapi misalnya dia menderita, misalnya kalau istrinya teraniaya oleh suaminya gitu ya, secara psikologis, secara fisik, tapi dia tetap mempertahankan rumah tangganya. Menurut saya Ibu, seharusnya hubungan yang sehat itu kan misalnya satu pihak menderita, satunya saling mensupport. Lalu nanti kebalikannya juga, Bu. Jadi selalu ada dalam suka dan duka gitu, Bu. Oke. Ya memang idealnya begitu ya, pasangan, teman, ya, sahabat, ya itu sebisa mungkin menguntungkan gitu ya. Artinya tidak hanya menguntungkan di satu pihak, satu orang, tetapi juga menguntungkan kedua-duanya. Ya, kalau kita mensupport teman kita, pasti kita juga berharap kita disupport oleh teman kita. Kalau misalnya Anda mencintai pasangan Anda, memperhatikan pacarnya, pasti Anda berharap pacar Anda juga memperhatikan Anda. Ya, jadi sama-sama menguntungkan. Ya. Nah, tapi memang dalam teori ini, ya, dalam teori ini, ya, ada yang namanya comparison level. Anda bisa mengevaluasi, ya, karena tadi kan asumsinya manusia adalah makhluk rasional. Ya, jadi manusia, individu bisa mengevaluasi, menguntungkan nggak hubungan saya dengan si X, menguntungkan nggak saya pacaran dengan si A misalnya. Ya. Atau kemudian Anda juga bisa melakukan comparison level of alternative. Ya, ketika Anda memiliki beberapa hubungan pertemanan misalnya ya, kalau mungkin pacaran mungkin enggak lah, ya, pertemanan. Ya, Anda bisa membandingkan saya berhubungan dengan si X lebih menguntungkan atau lebih merugikan dengan saya berteman dengan si Y, dengan saya berteman dengan si C dan seterusnya. Dan bisa saja Anda kemudian tidak lagi berteman dengan si C, karena hubungan Anda dengan si C itu yang paling buruk. Ya. Paling tidak menguntungkan Anda. Ya, kalau menggunakan istilah untung rugi. Ya, atau si C misalnya paling tidak mensupport Anda, sehingga ya buat apa Anda terus berteman dengan si C. Nah, mungkin memang ini sangat relevan gitu ya, artinya bahwa seperti yang Anda katakan, kita mungkin memang sedikit banyak ya manusia ekonomi juga gitu ya, meskipun mungkin tidak se ekstrim itu gitu ya. Kalau misalnya hubungan saya dengan si Y itu tidak bagus, maka langsung saya putuskan, ya mungkin tidak seperti itu. Nah, kembali lagi misalnya ke kasus tadi gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan yang namanya reward tadi, keuntungan yang didapat individu. Apakah keuntungan itu harus selalu berada di dalam interaksi itu sendiri, ataukah bisa di luar interaksi? Artinya, jadi misalnya ketika saya dengan si Y berteman, ya keuntungan atau cost-nya itu, ya apakah harus selalu berasal dari Y atau berasal dari relasi saya dengan si Y, ataukah bisa juga berasal dari luar relasi saya dengan si Y, atau di luar si Y-nya itu sendiri. Ataukah harus ada di dalam relasi itu sendiri? Oke, ada yang mau berpendapat? Ini nanti kaitannya dengan pertanyaan saya yang komitmen itu tadi. Ya, ketika misalnya relasinya itu sudah merupakan apa ya, toxic relationship, ya. Ketika individu tetap bertahan, nah apakah itu karena didasarkan pada hubungan itu sendiri, ataukah ada yang berasal dari luar, faktor dari luar yang membuat seseorang ini tetap bertahan dalam hubungan yang tidak menguntungkan itu.
Oke, ada unconditional positive reward. Oke, bisa dijelaskan, Gaby? Ya, Bu. Ada unconditional positive reward. Oke, maksudnya apa, Gab? Jadi kayak kita dalam suatu hubungan itu lebih banyak ruginya kan. Tapi kayak kita itu tetap mau jalanin hubungannya ya karena kayak dalam tanda kutip kasih tanpa syarat. Unconditional positive reward-nya dari siapa, Gab? Maksudnya, Bu? Ya, ini kan kamu jelaskan bahwa kalau saya nggak salah tangkap ya, ada unconditional positive reward dalam hubungan itu sehingga individu mempertahankan hubungan tersebut. Iya, betul gitu ya, Gab ya? Iya, Bu. Ya, nah unconditional positive reward-nya ini berasal dari individu itu ataukah dari orang yang berelasi dengan individu itu? Misalnya individu, katakanlah misalnya namanya Jono gitu ya, berteman dengan Gita misalnya, ada yang namanya Gita ya, saya ganti aja, berteman dengan Bunga gitu. Nah, unconditional positifnya ini kalau kita menganalisa si Jononya ini, kenapa Jono bertahan dengan si Bunga ini, unconditional positifnya ini dari Jono atau dari Bunga? Dari Jono. Dari si Jononya. Oke, maksudnya gimana, Gap? Nggak tahu, aku ya bingung, Bu. Oke, ya. Oke, unconditional positive reward. Enggak jalan ini. Ya Bu, maaf ibunya putus-putus. Ibunya putus-putus. Oh ya, oke. Sebentar. Mungkin kameranya di off aja, Bu, biar gak putus-putus. Oke, ya kadang-kadang memang ini ya pengaruh. Oke, ya ini ada chat satu lagi, sebentar saya bacakan dulu. Lebih baik ditinggalkan daripada oke. Dari siapa ini? Aksal, ya. Iya, Bu. Oke, kenapa Aksal? Ya dasarnya kan sering gitu, Bu. Memutuskan hubungan ya daripada tersakiti ya, karena nggak bagus untuk diri sendiri ya, untuk well-being. Lebih sering menyenangkan hidup orang lain daripada menyenangkan diri sendiri. Ya, oke. Saya setuju gitu ya. Nah, itu kan juga yang
apa intinya dari teori tersebut kan seperti itu juga gitu ya. Ketika kan yang lebih positif buat Anda, mengapa Anda harus bertahan dengan hubungan pertemanan yang tidak menyenangkan buat Anda? Ya. Nah, cuman kadang-kadang ya yang saya maksudkan tadi, apakah harus selalu begitu? Artinya ada nggak orang yang ditinjau dari teori ini, ya kan seharusnya individu itu memutuskan hubungan tersebut. Ya. Nah, tapi tadi ada berpendapat karena adanya komitmen, ya ada komitmen sehingga individu terus bertahan meskipun hubungannya buruk. Ya. Nah, selain komitmen, ya oke lah komitmen gitu ya. Adakah hal lain yang juga membuat individu terus berada dalam hubungan yang tidak menyenangkan tersebut? Keterikatan mungkin Bu, kayak peraturan hukum gitu. Peraturan hukum, misalnya apa? Kayak misalnya kayak biasa di pikiran saya itu kayak gini loh Bu. Ada biasanya ada kawin kontrak gitu toh Bu. Kan memang kalau lama-kelamaan mungkin tidak saling cocok atau bertentangan. Terus mau tidak mau harus diselesaikan sampai kontraknya selesai. Kalau tidak sudah rugi tambah rugi lagi kan Bu. Ya mungkin begitu. Oke. Kalau kawin kontrak seperti itu gitu ya. Mau nggak mau kan dia harus mematuhi kontrak. Ya, kalau tidak mematuhi kontrak, ya kan pasti ada konsekuensinya, betul nggak? Iya Bu. Nah, kalau seperti itu, apakah itu masih bisa sesuai dengan teorinya Thibaut and Kelly? Untuk pertimbangan cost dan reward-nya. Ada perbandingan. Oke, perbandingannya apa? Cost-nya apa? Reward-nya apa? Ini saya ya, oke. Oke, silakan. Ya, Bu. Ya, cost-nya apa, reward-nya apa? Ya, kalau cost-nya ini mungkin reward yang kerugiannya tambah besar gitu ya, karena dia harus mengganti, saya nggak tahu, jumlah uang misalnya, atau ada konsekuensi tertentu. Ya, nah, tapi kalau dia tinggal di situ, tetap tinggal, ya, tidak usah membayar reward, ya mungkin itu dianggap, tidak usah membayar denda, ya. Tidak usah harus menjalani konsekuensi bila kontraknya diputus, ya, dia memutus sepihak, ya mungkin itu bisa nggak itu dianggap sebagai sebuah reward? Nah, itu juga saya bingung, Bu. Oke, ya, ya oke. Mungkin rewardnya tidak ada gitu ya. Nah, tetapi mungkin dia mempertimbangkan untung ruginya kalau dia keluar dari situ, ya
cost-nya pasti lebih besar dibandingkan kalau dia tetap mempertahankan hubungan. Ya, sehingga kemudian dia tetap mempertahankan hubungan. Ya. Oke, selain kawin kontrak, apalagi yang bisa membuat individu bertahan dalam sebuah hubungan yang mungkin negatif bagi individu? Ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi. Ya, ketergantungan ekonomi, misalnya istrinya mungkin tidak bekerja, si istri tidak bekerja sehingga dia tergantung pada uang suaminya. Ya, oke. Selain ketergantungan ekonomi, apa lagi? Dijodohin mungkin, Bu. Dijodohkan. Kawin paksa, Bu. Kawin paksa. Oke. Jual cewek, Bu. Hah? Jual cewek? Kawin kontrak itu Atau tadi. ini, Bu, apa ada kan Mucikari itu, Bu, yang di kawin paksa. Ya, kawin paksa ada dua ini juga ya. Maksudnya ada yang dipaksa menikah karena kawin kontrak tadi, ya. Karena kan imbalannya uang nih, ya. Kalau Anda di di daerah Kalimantan, ya itu banyak perempuan-perempuan Tionghoa, ya, yang dikawin kontrak atau dipaksa kawin secara kontrak dengan tenaga kerja dari asing, ya dari luar negeri, ya dengan sejumlah imbalan, ya karena ya itu tadi kondisi ekonomi itu. Tapi kawin paksa juga bisa karena hal yang lain, bukan hanya kawin kontrak. Artinya memang mungkin orang tuanya punya perjanjian apa gitu ya dengan keluarga calon mantunya itu, sehingga si anaknya meskipun tidak mencintai pasangannya, ya calon pasangannya harus menikah. Ya. Itu. Nah, maksud saya gini, saya ingin mengajak Anda melihat apakah teori ini, ya, teori perbandingan hasil ini selamanya ada, artinya memang orang itu mempertimbangkan itu ketika akan memutuskan apakah hendak berada dalam sebuah hubungan atau keluar dari sebuah hubungan, terutama hubungan yang tidak menyenangkan. Ya, kalau dia dari teorinya, ketika Anda berada dalam sebuah hubungan yang tidak menyenangkan, pasti Anda keluar. Ya kan? Tapi ternyata tidak semua orang melakukan itu. Ketika hubungan tidak menyenangkan, terutama ini untuk hubungan ini ya suami istri ya. Kalau pertemanan mungkin lebih gampang. Ya, kalau pacaran masih juga lebih gampang daripada hubungan suami istri. Ya, karena kan belum terikat. Nah, tetapi ketika terikat dalam sebuah hubungan suami istri, pernikahan, ketika pernikahan itu tidak menyenangkan bagi salah satu pihak, entah itu bagi pihak istri ataukah bagi pihak suami, ya, tetapi mereka tetap bertahan di situ, apakah itu bisa dianalisa dengan teori ini? Selain hal-hal yang tidak menyenangkan, ada nggak hal-hal lain yang bisa dianggap reward yang bisa membuat mereka tetap bertahan dalam hubungan itu? Karena kan intinya kalau teori ini reward seharusnya lebih besar daripada cost kan? Atau minimal reward sama dengan cost. Setara dengan cost. Apa yang saya keluarkan itu sepadan dengan apa yang saya dapatkan. Minimal kan itu. Nah, tapi kadang-kadang kan reward-nya lebih kecil daripada cost-nya. Ya, kalau kita lihat, ya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang tetap bertahan dalam sebuah hubungan yang kelihatannya reward-nya ini lebih kecil dari cost-nya. Ya, nah pertanyaannya, apakah dengan kondisi yang demikian, orang-orang yang masih bertahan dalam sebuah pernikahan yang negatif, yang buruk, ya, itu bukan tidak bisa dianalisa dengan teori ini. Ya, artinya teori ini tidak bisa digunakan untuk menganalisa
kasus tertentu, ya mereka yang tetap tinggal di pernikahan yang buruk itu tadi, yang tidak menyenangkan tadi, ataukah ada hal lain yang bisa dianggap sebagai reward, yang dianggap bisa sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi pihak yang kita analisa, ya, yang kita anggap teraniaya gitulah ya, yang mengalami hubungan yang tidak menyenangkan ini, sehingga bagi si orang ini, ya, teori ini masih berlaku. Ya, artinya orang ini tetap menganggap reward-nya lebih besar daripada cost, sehingga dia bertahan dalam hubungan tersebut. Ada Bu, seperti sekeluarga yang nikah terus dia sudah memiliki anak dan hubungannya itu kan sudah ingin bercerai, tapi dia memikirkan anak dan waktu yang sudah terbuang selama dia dan pasangannya itu. Oke, karena memikirkan anak. Iya. Iya, Bu. Oke. Nah, anak ini dianggap sebagai sesuatu yang apa ya, yang mungkin bagi individu ini reward-nya. Iya, begitu. Iya, Bu. Oke. Ya. Oke, anak. Kemudian apa lagi? Waktu yang sudah dipakai gitu. Waktu yang sudah terpakai. Ya, sekian tahun menikah masa hilang begitu saja gitu ya. Oke, apa lagi? Mungkin kayak ini Bu, apa mengingat perjuangan dulunya mungkin. Mengingat perjuangan dulunya. Oke. Oke, apa lagi? Itu Bu, apa kayak faktor-faktor kayak agama gitu loh. Kan kalau dalam Kristen Katolik itu kan pernikahan kan emang tidak bisa dipisahkan, Bu, harus maut. Nah, itu mungkin kalau mereka pisah kan kayak melanggar atau bukan melanggar sih, bukan nggak taat gitu loh putusannya. Oke. Ya, ada aturan atau norma, misalnya dari agama, ya. Untuk agama tertentu gitu ya, Katolik memang tidak boleh ada perceraian. Budaya ada nggak? Ada nggak budaya, faktor budaya? Ya, saya setuju ini. Takut kena stigma negatif masyarakat. Ya. Ya. Memang masyarakat makin permisif gitu ya, tapi di sebagian besar tempat ya daerah ya, terutama yang kota kecil ya, terutama bagi perempuan ya, menjadi janda itu masih menjadi sesuatu yang tidak enak ya, masih ada stigma negatif, label negatif ya, sehingga label ini itu membuat individu tetap bertahan dalam sebuah hubungan. Ya. Predikat menjadi istri, peran menjadi istri itu dianggap lebih berharga, ya lebih bernilai, ya dianggap sebagai reward yang lebih besar, yang jauh lebih besar dibandingkan cost
yang berupa mungkin apa ya, yang diabaikan suami misalnya, dan mendapat perlakuan yang tidak enak dari suami. Ya. Status peran istri ini masih dianggap lebih besar lah dibandingkan kos yang harus dia tanggung, kos yang harus dia terima. Ya, daripada saya menjadi janda, kemudian mendapatkan label negatif dari masyarakat, ya mendingan saya bertahan, ya masih berpredikat sebagai istri, itu masih dihargai. Ya, nah kadang-kadang individu berpegang pada itu. Atau tadi misalnya masalah anak. Ya. Nah mungkin bagi individu ini dianggap sesuatu yang masih nilainya lebih tinggi daripada kosnya. Ya. Atau misalnya tadi aturan agama, patuh pada aturan agama, ya karena kalau agama kan nanti kaitannya dengan surga dan neraka gitu ya ketika kita meninggal. Ya, patuh pada ajaran agama, ya tetap berelasi dengan ajaran agama. Ngapain mempertahankan toxic relationship? Nah, tapi kadang-kadang ada hal lain yang di luar hubungan itu yang juga menjadi pertimbangan individu. Dan itu dianggap yang lebih lebih tinggi dibandingkan kos yang harus dia keluarkan. Ya. Atau kos yang ya kalau kos biasanya dia yang mengeluarkan ya. Jadi misalnya perasaan tidak nyaman, perlakuan yang itu. Ya, kadang-kadang itu. Atau keyakinannya tadi mempertahankan komitmen. Ya, individu merasa bahwa komitmen itu yang lebih berharga, lebih penting dibandingkan semuanya. Gitu. Nah, jadi ya tetap bisa gitu ya dianalisa dengan menggunakan teori ini. Ya, tetapi melihatnya bukan hanya dari apa yang di dalam interaksi antar individu itu sendiri, tetapi juga di luar dari interaksi itu. Ya, kosnya misalnya kalau saya cerai, nanti orang tua saya malu. Ya, dan itu akan membebani saya juga misalnya. Ya, saya tidak senang kalau orang tua saya malu karena saya bercerai dengan suami. Ya. Atau ya mungkin juga ya ada kemungkinan lain, individu tetap bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak menyenangkan, ya. Karena mungkin dibandingkan hubungan-hubungan yang lain, misalnya ini kalau teman gitu ya, ya hubungan yang lain lebih buruk lagi gitu ya. Atau kalau misalnya pacar dibandingkan dengan pacar-pacar sebelumnya, ya hubungan dengan pacar-pacar yang sebelumnya juga jauh lebih buruk lagi, ya sehingga yang sekarang ini meskipun kurang memuaskan bagi individu, ya individu tetap bertahan. Atau ya karena masih belum ada alternatif lainnya, ya, belum ada alternatif lainnya sehingga ya sudah individu bertahan dalam hubungan tersebut. Itu kalau kita pakai yang comparison level of alternatif, ada nggak alternatif lainnya? Ya, kalau nggak ada, pada saat ini ya sudah saya pertahankan saja. Ya bisa juga seperti itu. Ya selain tadi mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, ya di luar dari pernikahan hubungan itu sendiri. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Belum, Bu. Oke, belum. Ya, tapi paham ya maksud saya ya? Paham.
Oke. Ya. Ya. Memang ini apa ya? Artinya memang ini sering kita temui gitu ya di sekitar kita, ya bahkan dengan diri kita sendiri. Ya. Karena saya rasa setiap orang pasti memiliki interaksi dengan orang lain, memiliki hubungan dengan orang lain, entah itu teman, ya, entah itu sahabat, ya misalnya level yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi pacar, ya, kemudian pasangan dalam pernikahan. Kalau misalnya sekedar kenal, ya mungkin tidak terjadi interaksi sosial, tidak ada pertukaran hasil. Karena kan kita belum melakukan apa-apa. Itu masih asing. Ya, kita belum melakukan apa ya, kenal lebih dalam lagi. Ya, belum tahu sifatnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Ya, sehingga mungkin kita tidak bisa menilai ya apakah hubungan saya dengan orang yang baru saya kenal itu menguntungkan atau tidak. Nah, ada satu lagi yang mungkin harus saya tambahkan gitu ya. Jadi ketika misalnya hubungan kita berjalan dengan negatif, ini untuk evaluasinya gitu ya, untuk comparison levelnya, ya, untuk melihat apakah hubungan kita sebenarnya menguntungkan atau tidak. Nah, ada hal-hal lain yang mungkin membuat kita tidak bisa menilai hubungan kita itu sebenarnya posisinya bagaimana, apakah menguntungkan atau tidak. Ya, jadi misalnya tadi baru kenal gitu ya, atau dengan orang asing, ya kita mungkin tidak bisa menilai, karena kan misalnya baru sehari kenal, ya baru sekarang ini juga bertemu, ya sehingga kan kita masih belum tahu. Kemudian kalau Anda misalnya benci sekali dengan seseorang, sehingga mungkin Anda tidak bisa menilai juga apakah sebenarnya orang ini menguntungkan atau tidak. Kenapa? Karena ketika benci yang Anda lihat adalah sisi negatifnya dari orang tersebut. Ya wajar ya, kalau kita misalnya nggak suka gitu ya, pasti kita akan melihat sisi yang negatif terus. Sisi positif itu nggak mau kita lihat. Ya, biasanya kita akan cenderung mencari yang negatif. Nah, ini tentu kita nggak bisa secara objektif, ya sebenarnya pertemanan saya dengan si A ini menguntungkan atau tidak, membawa sisi yang positif atau tidak, karena tadi terlanjur benci tadi. Ya. Demikian juga misalnya persahabatan gitu ya, kita sudah menganggap seseorang itu sahabat. Ya, nah suatu ketika misalnya sahabat kita ini berubah perilakunya, berubah perangainya, ya sehingga sebenarnya tidak menguntungkan bagi kita, ya, tidak menguntungkan bagi individu. Tetapi karena individu ini sudah menganggap dia adalah sahabat saya, my best friend, maka kita akan berusaha untuk melihat hal-hal yang positif dari sahabat kita. Ya, sehingga itu tadi ya tidak objektif lagi. Ya, melihat apakah sebenarnya persahabatan saya dengan dia ya itu sesuatu yang positif, ya sesuatu yang menyenangkan ataukah merugikan buat saya, ya buat individu. Itu ya, bisa juga perbedaan budaya, ya perbedaan norma, yaitu kadang-kadang juga membingungkan. Ya artinya karena kita tidak tahu norma dari orang yang kita ajak berinteraksi, gitu ya, teman kita misalnya dari budaya yang berbeda, ya mungkin kita juga akan bingung menentukan ini sebenarnya perilakunya dia ini itu karena memang mau menyakiti saya, mau membuat malu saya, ataukah karena memang normanya yang berbeda, budayanya yang berbeda. Ya. Jadi misalnya katakanlah saya pernah punya teman karena memang dia berasal dari
daerah pegunungan gitu ya, dan kebetulan juga rumahnya luas, jadi dia terbiasa kalau ngomong itu seperti orang teriak. Ya. Nah kalau misalnya kita lagi kami lagi di tempat umum gitu ya, kadang-kadang saya merasa malu juga gitu ya, karena dia ngomongnya keras sekali ya, sampai semua orang menoleh gitu ya, melihat. Ya, ini waktu saya masih kuliah S1. Ya, gitu. Nah, sebenarnya perasaan malu ini kan kos buat saya. Ya, karena tidak menyenangkan buat saya. Ya kan? Saya kan nggak mau dilihatin banyak orang gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya sahabat saya ini, teman saya ini kan tidak bermaksud untuk mempermalukan saya, tidak ada niat untuk menyakiti saya gitu ya, membuat saya berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ya. Hanya karena memang kebiasaannya seperti itu. Ya. Nah, ini kan juga bisa membingungkan buat individu. Ya, karena budayanya berbeda, normanya berbeda. Ya, ya kadang kita harus tadi ya memahami budaya orang lain, ya sehingga kita paham perilakunya ini karena faktor budaya. Tapi kalau dibawa ke teori ini gitu ya, ketika kita mau membandingkan, yang membuat perbandingan antara reward dan cost yang kita terima dan kita keluarkan. Nah, mungkin itu menjadi tidak objektif lagi gitu ya. Artinya individu terhalang untuk menentukan apakah ini merupakan cost atau tidak. Ini merupakan reward atau tidak. Ya. Berapa faktor yang mempengaruhi membuat individu tidak bisa membuat tadi perbandingan level, comparison level, ya, mengevaluasi hubungannya dengan seseorang, interaksinya dengan orang lain. Apakah tergantung kondisi dan situasi? Ya. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya. Bisa juga kemudian berubah, standar kita berubah. Ya, karena ini memang sangat subjektif gitu ya, tergantung dari individu, tergantung Anda menilainya. Ya. Jadi misalnya kalau saya misalnya gitu ya, pacar saya tidak mengatakan I love you sehari 3 kali, nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Tetapi mungkin bagi cewek lain, ya kata-kata itu misalnya menjadi sesuatu yang penting. Ya, nah kalau dia mendapatkan cowok yang cuek, itu menjadi masalah juga gitu yang merasa tidak terperhatikan. Ya. Itu. Nah, tetapi misalnya kemudian dengan bertambahnya usia gitu ya, semakin lama berhubungan dengan pacarnya tadi, dengan si cowok tadi. Nah, mungkin si cewek ini akhirnya memahami gitu ya bahwa oh ya yang penting kan memperhatikan, yang penting perhatiannya, ya. Tidak perlulah setiap hari mengatakan I love you gitu. Ya, nah standarnya kemudian berubah. Itu tergantung situasi dan kondisi. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya silakan. Sepasang kekasih yang berada dalam toxic relationship itu kan berarti nggak menguntungkan ya, Bu? Tapi kalau misalkan nggak bisa move on, terus dengan munculnya orang ketiga, apakah itu malah memperburuk apa memperbaiki keadaan, Bu? Dia masih dalam hubungan itu? Atau sudah putus, keluar dari hubungan itu? Masih dalam hubungan toxic relationship, tapi nggak bisa move on, Bu. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orang ketiga ikut campur gitu di dalam hubungannya tuh malah memperbaik apa memperburuk, Bu? Orang ketiga ini maksudnya apakah seseorang yang berusaha memperbaiki keadaan, jadi misalnya orang tua atau sahabat yang berusaha merukunkan pasangan itu, ataukah semacam
selingkuhan gitu atau TTM gitu? Orang yang masuk yang berusaha untuk memperbaiki. Oh, oke. Tergantung juga gitu ya. Artinya gini, sebenarnya kan itu sesuatu yang positif. Ya, kadang-kadang kan ketika kita tidak bisa memperbaiki hubungan atau sulit memperbaiki hubungan dengan pasangan kita, mungkin kita perlu orang lain. Ya, kita perlu orang lain, orang ketiga, ya, yang mendamaikan kita dengan pasangan kita. Ya. Nah, tetapi itu harus disadari oleh dua pasangan ini, ya, bahwa kehadiran orang lain ini tujuannya adalah positif supaya hubungannya menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya pasangan ini tidak menyadari itu dan menganggap bahwa orang ketiga ini pengganggu, ya itu tidak akan jalan. Ya, semuanya kan tergantung dari persepsi pasangan itu. Mereka mempersepsikan baik ataukah buruk terhadap orang ketiga itu. Ya, meskipun orang ketiga ini tadi, ya, yang berusaha mendamaikan ini kan tujuannya baik. Gitu. Ya, jadi harus disadari dulu dari pasangan itu maksud orang ketiga ini. Tapi ini orang ketiga ini maksudnya ini kan memang diundang dari pasangan itu kan, atau paling tidak salah satu dari pasangan itu kan, ataukah muncul-muncul sendiri? Salah satu dari pasangan itu kayak mungkin teman ataupun keluarga gitu. Kalau teman kan mungkin masih bisa dijadiin kayak selingkuhan gitu ya, Bu? Ya tergantung juga gitu ya. Artinya misalnya Bunga dengan Jono gitu ya dalam toxic relationship, ya, kemudian si Bunganya berusaha mencari seseorang, kebetulan misalnya temannya, dan kebetulan temannya ini pria gitu ya, dan mereka berusaha si temannya ini ya itu berusaha mendamaikan mereka gitu ya. Sebenarnya kan tujuannya baik, tapi si bunga ini harus memberitahu Jono bahwa memang tujuannya si temannya ini adalah teman baik gitu ya, berusaha untuk mendamaikan mereka. Itu ya, si Jononya sih memang harus diberitahu ya, tapi memang akan lebih baik kalau mungkin mencari orang yang tidak membuat si Jononya cemburu gitu ya, mungkin mencari yang sama-sama cewek lah ya. Itu sih, karena itu tadi persepsi si Jononya kan menghambat terjadinya perdamaian itu ya. Itu sih ya, jadi harus disadari dulu ya. Nah, asalkan juga yang menjadi penengah ini itu juga ini ya, kompeten ya. Artinya dia memiliki nasihat yang bagus gitu kan, tidak malah mengkisruhkan. Ya. Itu. Lebih baik cari orang yang ini yang memang dipercaya dan memang bisa mendamaikan. Itu sih kalau saran saya. Baik, makasih Bu. Ya. Gitu. Ya memang kalau di dunia nyata tidak segampang teorinya. Ya, karena setiap individu pasti memiliki persepsi terhadap sesuatu, ya, dan persepsi itu tentunya dipengaruhi oleh pengalamannya juga, dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya juga. Ya, dan pasti motivasi juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap teori ini sudah kalian pahami. Ya, sebenarnya intinya sangat sederhana gitu ya, bahwa apapun dihitung dari reward dan cost, mana yang lebih menguntungkan. Ya, kalau menguntungkan biasanya hubungan akan berlanjut, ya. Tapi kalau tidak menguntungkan, hubungan akan selesai. Ya, nah, tetapi persepsi menguntungkan atau tidak ini itu sangat-sangat subjektif, tergantung dari individu. Mungkin orang luar melihat kamu sangat apa ya, misalnya dalam hubungan yang toxic relationship, misalnya pasangan suami istri. Nah, tetapi kenapa bertahan? Oh, pasti dia memiliki persepsi yang berbeda. Dia memiliki sesuatu yang menganggap bahwa kalau saya lepas dari hubungan ini, itu cost-nya akan jauh lebih besar. Ya, atau dalam hubungan itu ada hal-hal lain yang di luar interaksi individu ini. Pertemuan sekarang ada exit card-nya, ya. Nah, saya minta Anda mengisi exit card tersebut. Ya, jadi ada pertanyaannya, ya. Nah, silakan Anda isi. Ya, karena memang untuk pertemuan mata kuliah ini, ya, semua mata kuliah, ya, itu memang harus terlihat ada inputnya, kemudian prosesnya. Input adalah materi-materinya, ya. Proses adalah bagaimana kita belajar, baik itu secara sinkronus ini secara langsung, ya, real time saat ini juga, ataukah asinkronus. Asinkronus bisa misalnya Anda melihat video pembelajaran yang saya buat misalnya, nah itu asinkronus. Ya, kita tidak bertemu secara real time, secara langsung gitu ya. Itu, nah bisa seperti itu. Nah, kemudian ada outputnya. Ya, output ini adalah untuk mengetahui Anda memahami materi ini apa enggak. Memahami materi yang diajarkan pada pertemuan ini apa enggak. Gitu. Ya, nah, itu bisa bermacam-macam caranya gitu ya, bisa melalui kuis, bisa tugas, ya, maupun misalnya exit card. Ya, exit card biasanya meminta pendapat lah. Ya, gitu. Nah, silakan mengisi, itu rasanya saya tidak batasi waktunya, ya. Jadi sesempat Anda mengisinya. Ya, nah, tetapi saya akan berikan poin. Ya, kalau untuk psikologi sosial, kalau nggak salah itu exit-nya saya buat untuk 5 pertemuan. Ya, saya keliru tadi dengan yang sosiologi. Ya, yang psikologi sosial hanya ada 5 exit card. Ya, setiap exit card itu bernilai 2 poin. Ya, jadi kalau Anda mengisi semuanya, Anda dapat 10 poin. Ya, kalau tidak mengisi semuanya, ya tergantung Anda mengisi berapa. Kalau cuma mengisi 2, ya berarti dapat 4. Gitu ya. Nah, poinnya ini nanti akan saya tambahkan ke nilai tugasnya. Ya, tugasnya kan ada presentasi ini. Ya, nah itu kan saya beri penilaian. Ya, itu. Nah, kemudian presensi jangan lupa. Dan PPT-nya saya nggak tahu di share-nya melalui apa ya, tapi intinya Anda share ke teman-teman Anda gitu ya, jadi teman-teman Anda juga bisa belajar. Ya, nah bisa melalui WA group mungkin ya. Nah, silakan di share di sana, mungkin di WA group aja. Ya, oke, itu aja. Ada pertanyaan? Minggu depan kelompok siapa yang presentasi? Itu teori 3 dan 4, lapangan, ya, kelompok 3 dan 4. Silakan dipersiapkan, ya.
untuk minggu depan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta Anda